Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahil babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan kita hidup berpasang-pasangan, kita hidup yang mengeluar masukkan udara, kita hidup di atas bumi, di bawah langit, kita hidup di mana di tempat kita ditempatkan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keberkahan rezeki, umur, sehat, afiah. Terutama yang pertama Al-Fakir hormati Ki Jabar Ayah Pram, mudah-mudahan Allah sehat afiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada antum semua jamaah manakib Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan digobul hajah, diberikan jalan yang lurus ala thariqatu ahlus sunnah, dalam jalan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Muhibbus salihin, kecintaan kita kepada orang-orang soleh. Ada segolongan orang gomu la yu'minun, orang-orang yang enggak beriman. Ada segolongan orang-orang munafikun, orang Islam tapi munafik. Apa munafik? Ia ketika bicara bohong, ia ingkar janji, ia khianat dalam amanah. Ayatul munafiku salasa, Rasul mengatakan, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dikatakan itu ada golongan orang-orang yang soleh yang kita berharap untuk Allah berikan kemudahan dalam langkah kita mengikuti mereka. Kenapa? Karena mereka mengikuti orang-orang yang saleh sebendahulunya, hingga di zaman salafun salihin, hingga di zaman tabi'in, sampai di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan ada cahaya di diri orang-orang saleh ini, termasuk Kiai Jabar. Ada cahaya di diri orang-orang saleh ini. Kenapa kita mencintai orang-orang saleh? Untuk kita jadi saleh. Kita menziarahi magam orang-orang saleh untuk kita ketularan saleh. Nah, daripada ketularan penyakit, mendingan kita ketularan perkara-perkara yang manfaat. Ya, itu bekal. Itu satu kekuatan. Apa misal tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, alif lam mim, zalikal kitab kadza wa kadza sampai Anas. Ya, diminta perlindungan di surah An-Nas itu dikatakan qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Terus khatam Quran 30 juz. Oh, luar biasa. Syukur-syukur apal ayat-ayat pendek. Nah, itu luar biasa. Ini orang-orang soleh itu yang dia punya. Itu yang dikerjakan mereka. Setiap hari selalu mengingat Allah. Lah bayangin itu, ala bizikrillah tatma'innul qulub dikatakan. Kalau kita bisa kayak mereka, kita bisa menjadi seorang yang ahli menyebut-nyebut nama Allah. Sholawat termasuk zikrul anbiya. Az-zikru di sana ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Sholawat ini zikrul anbiya. Kita memuji, kita mengibadahi Nabi, tapi dalam arti tetap kita sujud kepada Allah. Ketika kita ngerti orang-orang itu, dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ada cahaya di wajah mereka dari wudunya. Oh, berarti orang soleh itu sholat karena kalimatnya soleh apa sholat? Iya, di sana ada mantik di sana. Salih kita sebutnya soleh. Kalau ada ilmu namanya mantik, ada bayan, ada alfiyah, jurumiyah, ada di kelas apa di pendidikan salaf begitu. Nah, terus
Ini orang saleh ini ada cahaya di wajah mereka. Dari apa? Dari setiap tetes air wudu. Jadi bukan dari wudunya tuh. Air wudu yang dia pakai kan netes. Nah itu saking Allah memuliakan orang-orang itu. Nabi Muhammad SAW itu Sayyidil Mutawaddi'in Rasulullah. Yang paling tawadu kan yang Nabi Muhammad SAW. Kita makanya dikatakan khairu umat. Umat yang terbaik. Jadi enggak sekedar Rasulullah, di antara siapapun Nabi Muhammad itu yang paling utama ma'rifat. Tawadu ini ma'rifat. Dikatakan Habib Syekhan bin Ali Asghaf Pasuruan, at-tawadu minal ma'rifah. Jadi sebab orang itu ma'rifatullah karena tawadu. Jadi tawadu ini bukan orang rendah hati, bukan. Tawadu ini orang yang ahli sujud. Jadi orang soleh, istiqomah, tumakninah, berketerusan, mudawamah, dia banyak zikir, salawat, segala macam itu, maulid ratib, baca manaqib, Sayyid Syekh Abdul Qadir, kata wa kata, dan segala apa ibadah dia cukup. Ini orang yang dikatakan tawadu. Jadi orang yang mendapatkan hasil ukhrawiyah yang sudah dia sama sekali terlepas dari urusan duniawiyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah ini yang dikatakan Nabi Muhammad Sayyidil Mutawaddi'in. Rasulullah pemimpin daripada orang-orang yang dikatakan minal mutawaddi'in, orang yang tawadu. Ma'rifah. Ma'rifat ini, jadi orang ma'rifat sepakat ulama dikatakan ketika mati. Jadi kalau kita mati, ketemu ajal, ketemu malaikat Israil alaihi salam, itu ma'rifat. Nah, nanti di akhirat di surga ketemu Allah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli surga. Amin. Nah, kalau ke neraka, ya segala sesuatu, mau kita orang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dikatakan kita mau punya amal baik, kita mau punya amal buruk, kita mau ke surga, mau ke neraka, tetap ketemu perjumpaan dengan Khalik Allah Tuhan kita. Berarti kan bahaya. Itulah dikatakan muhibbus salihin, kita cinta kepada orang-orang soleh supaya kita ini benar-benar punya radar anti dengan itu api. Ku anfusikum wa ahlikum munara, dikatakan. Allah memberikan pengetahuan, bukan masuklah kamu ke neraka. Enggak. Itu rahmat Allah. Dikatakan terus kita beribadah untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Perkara yang Allah haramkan ini maksudnya apa? Maksudnya perkara-perkara yang akan berujung ke situ. Ke azabnya Allah. Belum sampai ke neraka, nanti ke mahsyar. Belum sampai ke mahsyar, ada di antara neraka dan mahsyar ini nanti pertanggungjawaban, mizan. Di sana ada sendal katanya, ini yang paling ringan hisab Allah, sendal ditaruh di neraka beberapa ribu tahun, itu paling ringan hisabnya Allah, terus dipakikan ke kaki orang yang punya dosa kecil. Fali'udzubillah min dzalik, itu api neraka yang Allah maksudkan. Wah, berarti Allah buat itu sia-sia. Bukan sia-sia, Allah buat itu karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena keadaan apa? Amarah, terus lawamah, nafsul amarah, nafsul lawamah, mutmainah, segala macam. Kenapa? Karena orang-orang ahli hakikah, orang yang kita melihat dengan bukan hanya sekedar memandang zahir mata, tapi dengan kebersihan hati. Lihat orang-orang soleh itu supaya penglihatan kita seperti penglihatan orang-orang soleh itu. Bukan yang sebelum kita di zaman-zaman abad-abad keberapa, bukan. Yang ada di zaman sekarang. Terus makam-makamnya itu ziarahin. Karena itu nyambung hati kita kepada mereka. Mereka sebagian aulianya Allah, orang soleh. Sebagian ulamanya Allah. Enggak di luar daripadanya itu. Kenapa? Karena itu yang dikatakan kenikmatan kita. Menghubungkan diri kita, hati kita kepada qaumul salihin. Sekumpulan orang-orang yang ada cahaya di wajah mereka. Itu beneran ada cahaya. Makanya orang kalau dia ninggalin sholat subuh ataupun sholat asar, ada tanda Allah cirikan di wajah orang itu. Apa misal orang bawaannya nggak senang? Ya kalau ketemu orang yang biasa, kalau ketemu sama kiai, ketemu sama ulama, ketemu sama habaib, ayo. Akhirnya bukan dapat dia didoakan, malah kena sumpah. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kan dia meninggalkan sholat. Ia melakukan maksiatul kabir, ia melakukan maksiat besar begitu. Tapi kalau kita berhati-hati menjaga diri. Hati-hati ini ada dua macam, hati-hati dari yang masuk sama yang kita kerjakan. Hati-hati itu, amal itu ada yang menjadikan kita kecepretan, keburukan, ada yang kita sendiri melakukan keburukan. Nah itu begitu. Seperti yang dikatakan dalam zikir itu ada zikir lisan, zikir qalb. Ada dengan
suara ini kita ngucap ada dengan hati. Pertama berangkat dari hati, keluarlah ke sana. Makanya utama itu dengan galab, dengan hati. Allah wallahu la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nah ini hati orang-orang soleh ini, bayangin wajahnya aja mencorong. Wajahnya mencorong. Lah kalau Habib begini nih, kalau orang soleh mencorong wajahnya. Jadi kita ngelihat dia nih hatinya bersih. Begitu mata kita ngelihat dia, ketularan mata kita bersih. Kenapa? Karena kekuatan sholat ini ibadah dia kepada Allah. Orang sholat ini punya sesuatu yang kita nggak punya. Apa maksudnya? Dia lebih utama karena daripada kita sholatnya. Begitu. Jadi kalau kita dekat kepada orang-orang soleh, muhibbus salihin, terus cinta kepada orang-orang soleh itu, lama-kelamaan ini penyakit ini sombong, terus penyakit hasad, nggak seneng sama orang segala macam ini hilang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ini jadikan manusia sama jin sebelahan kita nih. Biar apa? Biar ribut. Coba bagaimana manusia yang Allah banggakan dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam. Kita diuji Allah. Allah katakan qul a'udzu birabbinas. Allah suruhkan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua manusia. Terus di sana allazi waswisu fi sudurinas, ini itu yang memberikan gangguan kita itu di akhir itu Al-Quran Al-Karim surah An-Nas. Tetap Allah angkat, Allah sebutkan itu. Sayyidina Utsman ibn Affan Mushaf Utsmani menyebutkan itu, judul itu ayat An-Nas, manusia. Jelas-jelas orang ini diberi akal sama Allah. Kalau kita bisa naklukkan nafsu kita, kita lebih mulia daripada malaikat. Ini kan udah luar biasa. Hebat, luar biasa. Nah, kalau kita kalah sama nafsu kita, akal kita menjadinya seperti akal binatang, hayawan, seperti binatang. Binatang ini akhiruhu turab, akhirnya hanya kembali kepada tanah. Udah nggak dia apa-apakan binatang itu. Nah, kalau kita pakai akal, lah akal tadi itu ya akhirnya ngakalin karena nggak ngikutin keterangan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Madinatul Ilmin, Rasulullah mengatakan, oh berarti Rasulullah ini gudang ilmu. Bukan. Wa ma yantiqu anil hawa. Allah katakan in huwa ila wahyu yuha. Kiai, habaib, ulama-ulama, orang-orang soleh itu ilmunya semua ilham dari Allah. Karena Kanjeng Nabi Muhammad wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa. Allah katakan dalam Al-Quran. Dan apa yang dikerjakan Rasulullah semuanya wahyu. Illa wahyu yuha, semuanya wahyu. Allah katakan begitu. Berarti apakah tangan kita menulis karena Allah? Lah itu. Di saat kita taklim belajar itu yang menjadikannya kita jadi baik karena Allah? Iya. Nah, di saat kita nggak benar, kita ketemu tempat-tempat yang nggak karuan itu karena Allah. Nah itu karena tadi itu yang Allah lepas untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jin yang apa di sebelah kita. Terus qul a'udzu birabbinas malikinas, tetap yang dikatakan sebagai penguasa kita bukan syaitan tapi Allah. Maka jangan pernah merendahkan orang serendah-rendah apapun dalam keterangan apapun, mau kitab yang mana ini orang seperti apa. Kenapa? Karena tetap ada zat itu, ada sifat yang Allah letakkan dalam diri manusia, yaitu An-Nas, manusia. Terus dikatakan allazi waswisu fi sudurinas, dia membisikkan kepada dirinya. Setelah setan itu berbisik di telinganya, begitu setan berbisik di telinga itu, dianya terus. Makanya dikatakan minal jinnati tiwanas. Setelah orang itu terpengaruh gangguan setan, begitu ia mengatakan a'udzu, aku berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan misal. Nah, kita mengatakan qul a'udzu birabbinas. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan kita manusia, Tuhanku, begitu. Yang dikatakan ini surah Mu'awwidzatain An-Nas ini, kalau ada jin itu dibacakan ayat itu, pergi itu jin, karena kita berlindung yang dari mana arti ayat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh begitu. Lah kalau kita nggak mengikuti ini orang-orang soleh, bagaimana cara mengikuti orang soleh? Ya kita harus muhibbus salihin, cinta kepada orang-orang soleh, ketimbang orang soleh, ketimbang orang yang nggak
bisa bawa kita bahagia. Lah inilah fi dunia la fil akhirah, ngeri. Ya, senang itu di dunia, senang itu di akhirat. Kalau orang ngasih senang di dunia, mustahil. Lihat apa guru Ki Junaid Baghdadi. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu yang bisa bawa kita bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.